Pernah nggak suatu hari Anda merasa sangat bersemangat dengan sebuah rencana besar? Mungkin Anda ingin mulai bisnis, ingin menurunkan berat badan, ingin menulis buku, atau mungkin ingin memulai channel YouTube yang selama ini hanya ada di kepala. Lalu karena terlalu semangat, Anda mulai menceritakannya ke banyak orang, ke teman, ke pasangan, ke keluarga, bahkan mungkin ke media sosial. Dan anehnya, setelah itu, semangat Anda justru perlahan menghilang. Rencana yang tadinya terasa begitu hidup, tiba-tiba terasa berat untuk dijalankan. Eksekusinya tertunda, motivasinya turun, dan akhirnya tidak pernah benar-benar dimulai. Kalau Anda pernah mengalami hal itu, tenang, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih menarik, ini bukan sekedar soal malas atau kurang disiplin. Ada penjelasan psikologis yang sangat kuat di balik fenomena ini. Tempat kita membahas psikologi, kebiasaan, dan cara kerja pikiran manusia dengan santai tapi tetap mendalam. Topik kali ini penting sekali dibahas di zaman sekarang, karena kita hidup di era ketika mengumumkan rencana terasa seperti kewajiban sosial. Baru punya ide sedikit, langsung upload story. Baru mulai belajar sesuatu, langsung bikin caption motivasi. Baru punya target baru, langsung diumumkan ke semua orang. Kita terbiasa membagikan proses, bahkan sebelum proses itu benar-benar dimulai. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan itu bisa menjadi jebakan yang diam-diam melemahkan impian kita sendiri. Di video ini, kita akan membahas 3 hal penting. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi di otak ketika Anda mengumumkan tujuan hidup Anda. Kedua, kenapa pujian dan validasi bisa menjadi racun motivasi yang sangat halus. Dan ketiga, bagaimana cara tetap termotivasi tanpa harus mengumumkan semuanya ke publik. Coba ingat-ingat, pernahkah Anda berkata seperti ini? Mulai Senin saya akan olahraga setiap pagi. Lalu teman-teman Anda menjawab, wah keren, bagus tuh, semangat ya. Dan setelah mendengar itu, Anda merasa luar biasa, merasa seperti seseorang yang disiplin, merasa seperti hidup Anda akan berubah. Tapi ketika Senin datang, Anda malah bangun lebih siang dari biasanya. Atau mungkin Anda pernah mengumumkan rencana menulis buku, belajar bahasa asing, atau memulai bisnis kecil-kecilan. Postingannya ramai, banyak yang mendukung, banyak komentar positif. Namun beberapa minggu kemudian, progresnya berhenti. Dan sekali lagi, itu bukan karena Anda tidak serius. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi di dalam otak Anda. Fenomena ini dalam psikologi disebut sebagai social reality. Seorang psikolog dari New York University bernama Peter Gollwitzer telah meneliti fenomena ini selama bertahun-tahun. Dan hasil penelitiannya cukup mengejutkan. Ia menemukan bahwa ketika seseorang mengumumkan tujuan hidupnya kepada orang lain, lalu mendapat pengakuan sosial atas tujuan itu, otaknya mulai merasa seolah-olah tujuan tersebut sudah sebagian tercapai. Inilah masalahnya. Otak manusia ternyata tidak terlalu pandai membedakan antara pencapaian nyata dan pengakuan sosial. Ketika orang lain berkata, hebat, keren banget, Anda pasti bisa, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang biasanya muncul saat kita benar-benar mencapai sesuatu. Akibatnya, kita mendapat rasa puas bahkan sebelum bekerja. Bayangkan seperti seseorang yang merasa kenyang hanya karena melihat foto makanan. Padahal dia belum makan apa-apa. Kenyang palsu. Dan ketika rasa puas itu sudah muncul terlalu cepat, dorongan untuk benar-benar bergerak mulai melemah. Inilah alasan kenapa terlalu cepat mengumulkan mimpi kadang justru membunuh motivasi untuk mewujudkannya. Tapi tunggu dulu, apakah ini berarti kita harus diam sepenuhnya tentang impian kita? Tidak juga. Karena ternyata ada perbedaan besar antara jenis pengumuman yang melemahkan motivasi dan jenis pengumuman yang justru membantu kita bertindak. Peter Gollwitzer membedakan 2 bentuk pengumuman tujuan. Yang pertama disebut identity claim, yaitu pengumuman yang berfokus pada identitas. Contohnya, saya ingin jadi pengusaha sukses. Saya ingin jadi penulis. Saya ingin jadi orang yang sehat dan produktif. Kalimat seperti ini terdengar positif, tapi justru sangat berbahaya. Kenapa?
Karena begitu orang lain mengakui identitas itu, otak Anda mulai merasa seolah-olah Anda sudah menjadi orang tersebut. Anda merasa sudah dekat dengan tujuan, padahal belum mengambil langkah nyata apapun. Jenis kedua disebut implementation intention. Ini berbeda. Fokusnya bukan pada identitas, tapi pada tindakan spesifik. Contohnya, besok jam 6 pagi saya akan jogging selama 30 menit di taman dekat rumah. Atau, minggu ini saya akan menyelesaikan satu video dan upload hari Jumat. Pengumuman seperti ini justru lebih efektif karena tidak memberi kepuasan identitas, melainkan menciptakan struktur tindakan yang jelas. Jadi, masalahnya bukan soal berbicara atau diam. Masalahnya adalah bagaimana cara Anda berbicara tentang tujuan itu. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Psikolog Roy Baumeister memiliki konsep yang disebut ego depletion. Gagasannya sederhana, kemauan manusia itu seperti otot, bisa lelah. Setiap kali Anda mendapat validasi tanpa usaha nyata, otak menerima reward instan, like, komentar, pujian, perhatian, dan lama-kelamaan otak mulai mencari cara tercepat untuk mendapat reward itu lagi, bukan dengan bekerja keras, tapi dengan membuat pengumuman baru. Akhirnya, seseorang masuk ke dalam siklus yang berbahaya, siklus pengumuman, bukan siklus pencapaian. Terlihat sibuk, terlihat ambisius, terlihat berkembang, padahal sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Dan yang paling berbahaya, semua itu terasa seperti progres. Bagaimana caranya tetap termotivasi tanpa jatuh ke jebakan ini? Ada 3 strategi sederhana berbasis riset yang bisa Anda mulai terapkan. Strategi pertama, ubah cara Anda berbicara tentang tujuan. Jangan fokus pada identitas, fokus pada tindakan. Jangan bilang, saya mau jadi konten kreator sukses. Tapi katakan, minggu ini saya akan membuat satu video dan menguploadnya hari Jumat. Kalimat yang spesifik dan terikat waktu membuat otak fokus pada aksi, bukan imajinasi identitas. Strategi kedua, pilih satu accountability partner yang tepat. Bukan penonton, bukan penggemar, tapi seseorang yang benar-benar akan menagih progres Anda. Ada perbedaan besar antara diumumkan ke ribuan orang dengan dipantau serius oleh satu orang yang jujur. Dalam banyak penelitian, orang yang bekerja diam-diam atau hanya berbagi dengan mentor terpercaya justru menunjukkan konsistensi lebih tinggi. Strategi ketiga, buat prosesnya private tapi hasilnya publik. Kerjakan dulu dalam diam, biarkan hasil yang berbicara. Banyak atlet, ilmuwan, dan kreator besar melakukan hal ini. Mereka tidak sibuk mengumumkan apa yang akan mereka lakukan. Mereka menunjukkan apa yang sudah mereka selesaikan. Dan mungkin itu sebabnya energi mereka habis untuk bekerja, bukan untuk terlihat bekerja. Sekarang, izinkan saya melambat sebentar. Karena di balik semua pembahasan psikologi ini, ada sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan, kenapa kita suka mengumumkan impian? Tapi, kenapa kita begitu ingin diakui? Sebagian dari kita takut gagal dalam diam, takut tidak dianggap serius, takut tidak ada yang melihat perjuangan kita. Dan itu manusiawi. Semua manusia ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dianggap berarti. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, mungkin ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Impian yang paling kuat seringkali tumbuh dalam kesunyian, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa validasi terus-menerus. Ada keindahan tertentu dalam proses yang sunyi, dalam konsistensi yang tidak dipuji siapapun, dalam langkah-langkah kecil yang tidak mendapat notifikasi apapun, tapi perlahan mengubah hidup kita. Karena pada akhirnya, impian bukan pertunjukan untuk orang lain. Impian adalah percakapan paling jujur antara Anda dan diri Anda sendiri. Dan ketika Anda mampu menjaga percakapan itu tetap hidup, bahkan tanpa penonton, mungkin saat itulah Anda benar-benar mulai bertumbuh. Sebelum Anda pergi, saya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Semangat di awal, diumumkan ke banyak orang, lalu akhirnya tidak jadi dilakukan? Atau justru sebaliknya,
ada sesuatu yang Anda kerjakan diam-diam dan ternyata berhasil jauh lebih baik? Coba tulis di kolom komentar, karena di sini kita bukan sekedar berbagi opini, kita sedang belajar memahami diri kita sendiri. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.